Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di wawancara eksklusif, kita bakal bincang-bincang di luar kebiasaan nih. Yang biasanya wawancara eksklusif itu berbicaranya pendidikan gitu misal atau politik. Tapi kali ini kita mau bicara soal dunia sastra. Jadi ada salah satu asli dari Lampung yang baru saja meraih penghargaan Rancake 2021 ini, asal pesisir barat, sudah tergabung dengan kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang Mbak Eli Darmawanti. Selamat pagi menjelang siang Kakak. Iya, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah masih tetap terus beraktivitas ya pastinya sampai produktif nih, punya hasil karya sastra di tengah pandemi nih agaknya. Iya, alhamdulillah. Kita bakal bincang-bincang nih dengan Mbak Eli Darmawanti yang kemarin baru saja meraih penghargaan Rancake 2021 karena puisinya yang bertajuk Dang Miwang Niku Ading. Jadi dalam hal ini kita mau mengulas lebih jauh, terlebih kan bisa dibilang sudah sangat susah menemui generasi milenial yang melestarikan budaya Lampung, termasuk dalam hal ini dalam bentuk sastranya seperti itu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait penghargaan ini, mungkin boleh diceritain Mbak Eli, awal jatuh cinta dengan dunia sastra ini gimana dulu? Silahkan. Semuanya sih berawal dari hobi membaca sih ya. Kebetulan saya dari kecil memang dijejalin oleh orang tua, terutama ayah saya, bapak, itu dengan buku-buku, dan kebanyakan itu memang buku-buku sastra. Jadi memang semua berawal dari membaca sih. Dan zaman dulu kan kita suka nulis-nulis diary gitu kan. Iya, bener banget. Diary, terus koleksi yang kertasnya macam-macam warnanya zaman itu ya. Oke. Ya coba-coba kirim ke media. Sebelum kirim-kirim ke media kan kita kasih teman-teman dulu, teman-teman sekolah dulu, baca, dan ternyata banyak yang suka gitu kan. Nah, kemudian memberanikan diri mengirim ke media gitu. Itu mulai kapan yang mulai dipublish ke media gitu, kita berani untuk mengirim itu? Karena dulu saya kuliahnya ngambil ilmu komunikasi ya. Jadi banyak dosen-dosen saya itu yang memang orang media. Nah, kemudian sayanya juga magangnya di media massa juga. Ya pas zaman-zaman kuliah itulah mulai itu. Oke. Nah, ini kita kembali ke soal anugerah sastra Rancake yang kita peroleh baru-baru ini. Gimana perasaan kita? Apa ini yang pertama kali? Boleh dijelaskan? Ya. Ini pertama kali bagi saya. Yang jelas saya bersyukur, saya merasa bahagia dan juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, terutama kepada rekan-rekan sastrawan yang memang konsen di bidang budaya ya, terutama Udo Zakarsi, ada Mama Asmaka, dan lain-lain. Mereka yang selalu komunikasi, memberi support ke saya untuk terus menulis dan menerjemahkan karya-karya dalam bahasa Lampung. Kalau kita sendiri termasuk yang dari asli suku Lampung seperti itu, Pak? Ya, saya asli dari pesisir barat, lahir di juga pesisir masih barat, di pesisir dan barat. kemudian sekarang menikah dan tinggal di pesisir barat. Oke, boleh diceritakan seperti apa dalam anugerah Rancake itu? Mungkin karyanya, kan tadi sudah sempat diulas mengenai judulnya. Gimana Mbak? Sorry, suaranya agak keputus-putus ya? Sekarang sudah jelas? Belum terlalu. Sudah jelas? Oh iya, udah. Oke, terkait karya sastra kita, boleh diceritakan Mbak, dalam anugerah Rancake 2021 itu seperti apa karya kita dan berisi berapa banyak puisi mungkin, seperti itu? Ya, rata-rata sih puisi pendek, ada 73 kalau nggak salah. Yang intinya sih kebanyakan dari 73 puisi itu berisi nasihat.
nasihat dari seorang kakak kepada adiknya, dari bapak kepada anaknya, dari orang tua kepada orang muda, terus persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat juga ada, termasuk tradisi-tradisi ya, ada juga di dalamnya. Kemudian juga ada beberapa juga yang mengangkat kisah-kisah kisah-kisah percintaan lah muda-mudi gitu, mengenai kerinduan seorang kekasih gitu, seperti itu. Jadi kompleks ya, nggak hanya satu hal gitu ya. Ada berapa Mbak tadi banyak totalnya isi dari puisi? Ada 73. 73. Oke. Nah, ini pasti ketika kita membuat suatu karya sastra itu ada inspirasinya kan. Boleh diceritakan gimana kita bisa terinspirasi untuk sampai melahirkan 73 puisi ini? Oh, ya banyak. Tapi rata-rata sih ya spontan aja gitu, ketika terlintas di pikiran ya sudah langsung ditulis garis besarnya, kemudian ketika punya waktu santai kita perbaiki, kita edit gitu, seperti itu. Karena memang itu rata-rata memang persoalan sehari-hari sih, banyak kita temui di kehidupan. Prosesnya berapa lama nih Mbak sampai bisa menjadi sebuah buku puisi untuk akhirnya mendapatkan penghargaan sastra Rankik ini? Kalau prosesnya sih, kalau untuk Dang Miwang Niku Ading ini terbilang cukup cepat, karena ketika saya ngobrol dengan awalnya, tadi ini puisi buku hampir nggak jadi, saya cerita sedikit. Nah, kendala nih berarti, kenapa nih? Karena ketika saya dihubungi oleh Udo Zatkarzi, tadinya saya dihubungi sebagai editor bukunya teman. Untuk jadi editor bukunya teman. Nah, kemudian terjadilah percakapan, komunikasi. Gimana kata Udo kan, nggak tertarik apa gitu untuk ikut berpartisipasi nyumbang karya tahun ini. Karena waktu itu saya lagi sibuk banget terkait pilkada. Jadi memang belas nggak kepikiran, kalau nggak diingetin sama Udo Zatkarzi nggak kepikiran sama sekali. Jadi saya bilang sama Udo Zatkarzi, di laptop saya cuma ada 30 puisi yang memang benar-benar siap. Nah, sementara kan kalau 30 kan jelas terlalu sedikit, tapi memang banyak puisi-puisi yang sudah setengah jadi, memang belum melalui proses editing lagi gitu ya. Saya nah, sementara saya juga diburu oleh Udo untuk segera gitu. Maka kemudian sisa dari 30 itu yang ada di laptop itu saya kerjain dengan waktu yang cukup singkat menurut saya, itu selama 3 hari. Wow. Selama 3 hari full begadang gitu, karena gimana pun juga niatnya ini harus jadi gitu. Udah kayak kita ngerjain skripsi itu ya. Udah kayak ngerjain skripsi, karena memang dikejar ini ya, kepepet ternyata bisa juga gitu kan. Nah, alhamdulillah bisa selesai tepat waktu dan bisa sampai di titik ini. Oke, Kak, ini kalau boleh diceritakan, ini pertama kali kita ikutan ini penghargaan sastra Rankik, apa sebelumnya juga pernah mengikuti, Kak? Oh, pernah. Tahun berapa boleh diceritakan? Pernah beberapa, karena memang ini dulu pernah pertama kali ikut itu sama Udo Zatkarzi, kumpulan cerita buntak cerpen. Dengan Udo Zatkarzi, kalau nggak salah sih judulnya Tumimit Kota, itu kita berdua yang dalam satu buku. Kemudian buku-buku berikutnya juga ada, tapi masih kolaborasi sama teman penulis lain. Yang kedua itu dengan SW Tiopani. Kemudian yang ada satu sendiri juga, yang Sanjong Induh Kepira, itu juga ikut. Jadi sudah terhitung 4 kalau nggak salah. 4 termasuk ini? Termasuk ini. Nah, ini kan
akhirnya bisa meraih Sastra Rancake 2021. Ya. Nah ini kalau dari kita pribadi, apa makna pencapaian dari itu sendiri Kak? Apalagi kita sudah bisa dibilang bukan pertama kali mengikuti ini gitu kan? Ya, yang jelas saya berharap dengan pencapaian ini bisa menginspirasi anak-anak muda, terutama di wilayah saya, pesisir barat, untuk lebih mencintai bahasa daerah mereka. Untuk tidak lelah mencoba gitu kan, tidak putus asa, selalu berkaryalah untuk lebih baik. Oke, ini kan kalau bisa dibilang Udo Zekarji termasuk yang kerap mengikuti, bahkan juga meraih 2 kali apa kalau tidak salah ya, di 2008 dan 2017. Ya. Nah, kali ini yang dapat justru Mbak Eli. Gimana tanggapannya nih? Seniornya kan Udo Zekarji nih. Waduh. Saya pikir sih juri punya penilaian masing-masing ya. Mereka sudah melakukan koreksi dengan cukup baik untuk 3 karya dari Lampung yang masuk. Jadi saya juga saya juga merasa tersanjung, bangga, dan yang jelas merasa sangat bahagia, gitu aja sih. Mengenai mengenai Udo Zekarji, ya saya pikir juga karya dia juga pasti bagus. Juga kalau nggak salah juga sih kumpulan puisi yang cukup panjang. Oke, mungkin ini kalau bicara lebih luas nih, Kak Eli, kita melihatnya perkembangan sastra Lampung sendiri seperti apa sih? Makin kesini seperti itu. Yang jelas sih kalau untuk saat ini ya dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena terus terang aja banyak yang bilang menerbitkan karya sastra dalam bentuk bahasa daerah itu sama saja dengan bunuh diri. Karena apa? Karya sastra dalam bahasa Indonesia saja kurang peminatnya, karena memang terus terang aja minat baca kita akhir-akhir ini kan sangat sedikit gitu. Jadi ya saya sih berharap walaupun karya sastra dalam bentuk bahasa daerah juga sedikit penggemarnya, sedikit peminatnya, saya berharap ini tetap lestari karena memang untuk keberlangsungan bahasa daerah itu sendiri. Terkait kalau berbicara soal melestarikan, menurut Kak Eli sendiri ini siapa sih yang harusnya mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan sastra, khususnya sastra Lampung? Kita semua, saya pikir kita semua yang memang punya minat di bidang itu, gitu. Punya minat di bidang itu, terutama dalam penggunaan bahasa daerah, dalam penggunaan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari di wilayah Lampung lah ya pada umumnya, dan kita di sini pesisir barat pada khususnya. Iya, siap. Untuk bicara ke depan nih Kak, apa bakal masih akan terus aktif berkreativitas khususnya di bidang sastra nih, menghasilkan karya-karya lagi, atau justru menanti Sastra Rancake di 2022 mungkin? Ya, yang jelas saya sudah berkomitmen dengan diri sendiri. Insya Allah saya akan terus berkarya, terlepas dari mendapat penghargaan lagi atau tidak, saya akan terus berkarya, karena dengan berkarya dan menerjemahkan karya-karya dalam bahasa daerah ini sebagai salah satu bentuk pengabdian saya kepada tanah leluhur, itu saja. Terlepas kita punya kesibukan lain di dunia politik misalnya. Ya. Okay. Karena saya pikir juga menulis juga nggak mengganggu sih, nggak mengganggu aktivitas lain. Terakhir nih Kak,
harapan kita sebelum kita closing untuk para generasi muda untuk melestarikan sastra Lampung sendiri? Saya berharap banyak. Saya berharap banyak dengan generasi muda terkait pelestarian sastra daerah, karena memang seperti yang saya bilang tadi, minatnya sangat sedikit. Terutama kan untuk zaman sekarang kan, anak-anak muda zaman sekarang kan mereka malah lebih memilih media lain dengan bahasa lain, misal TikTok, YouTube dan lain-lain. Jadi walaupun, tapi saya yakin walaupun sedikit masih ada anak-anak muda, generasi muda yang berminat di bidang ini. Siap. Terima kasih nih Kak Eli Darmawanti atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang bareng dengan Tribun TV Lampung. Mudah-mudahan apa yang jadi obrolan kita ini menginspirasi generasi milenial, khususnya yang nonton, bahwa penting untuk kita melestarikan apa yang kita miliki di Lampung ini, termasuk dalam hal ini karya sastra ya Kak ya. Karya sastra berbahasa Lampung. Terima kasih Kak Eli. Jumpa di lain waktu. Ya, Tribun TV Lampung, usai sudah jumpa kita di wawancara eksklusif kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.